Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatannya. Baiklah anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Rizka Hasanah. Di sini saya mengajar guru bahasa Indonesia. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini mengenai menginterpretasi laporan hasil observasi, yang dimana laporan hasil observasi ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi isi dari laporan hasil observasi. Yang keduanya adalah menyusun laporan hasil observasi. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi teks dari laporan hasil observasi. Kali ini kita masuk ke dalam materi laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Nah, apa saja yang bisa kita amati dan kita jadikan sebuah observasi? Bisa sungai, bisa benda, bisa juga pegunungan. Nah, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita amati dan bisa kita jadikan suatu observasi. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, yang pertama yaitu dia harus bersifat objektif. Yang keduanya, dia harus berdasarkan fakta. Jadi tidak boleh melebih-lebihkan dan tidak boleh ada kata-kata yang bersifat hoax atau kebohongan. Yang ketiganya, dia harus ditulis secara lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu dia menjelaskan atau memberitahukan tanggung jawab dari tugas hasil dari kegiatan pengamatannya. Jadi ketika kita melakukan sebuah observasi atau melakukan sebuah pengamatan, kita harus membuat sebuah laporan, yaitu teks laporan hasil observasi. Yang keduanya adalah sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Jadi kita memiliki dokumentasi data. Jadi secara akurat kita telah memberikan atau melaksanakan tugas sebuah pengamatan. Selanjutnya, kalian harus bisa menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Untuk menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memahami isi teks, kemudian menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Nah, pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, gagasan utama ini bersifat umum dan dapat melingkupi semua yang ada dalam sebuah paragraf. Bisa juga gagasan pokok adalah pokok masalah atau inti dalam teks laporan hasil observasi yang ingin disampaikan. Bisa juga diartikan sebagai pusat laporan. Nah, kita lihat contoh gagasan pokok pada paragraf teks wayang di atas. Nah, di sini bagaimana cara kita menemukan pokok-pokok isinya? Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, ketika kita ingin menemukan pokok-pokok isi informasi dari teks tersebut, yaitu kita harus memahami isi teksnya. Kita harus membacanya terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam ide atau gagasan yang menjadi pikiran utama dalam mengembangkan paragraf, biasanya gagasan itu terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan bisa juga ada di awal dan di akhir. Nah, di sini yang menjadi contoh di paragraf ini adanya di awal paragraf. Kenapa di awal paragraf? Karena ini adalah dasar pengembangan sebuah paragraf yang kalimat selanjutnya adalah sebagai penjelas. Nah, seperti itu.
Baiklah, selanjutnya kalian berlatih menganalisis pokok-pokok penting yang menjadi gagasan pokok atau dasar pada setiap paragraf dalam teks The Topeng Museum Angkut pada halaman 16 di buku paket Bahasa Indonesia. Terima kasih, jangan lupa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.